Oke, kita lanjut ya. Misalkan kita diwawancarai oleh orang yang humoris atau ya kita sambut dengan baik ya, dengan sedikit gurauan atau tapi jangan terlalu kebablasan ya. Kita harus tahu batas gitu ya. Misalkan saya ditanya, kamu itu di mana gitu ya? Tempat lahirnya, oh di Batang, kota sebelah yang berbatasan dengan Pekalongan. Pekalongan, kalau Kalong itu kan ini ya, kalau orang Betawi teh namanya kampret gitu ya. Sama nggak dengan Pekalongan dengan kepekampretan gitu kan. Kalau orang yang tersinggungan, orang dikatakan kampret itu kan berarti kan udah apa ya, brengsek banget gitu ya, orang kampret gitu ya. Tapi kita harus harus beradaptasi ya, harus memiliki daya tahan itu ya, jangan emosi, sabar itu ya. Ya kalau menurut bahasa daerah ya seperti itu Pak, tapi kan bahasa bakunya namanya Pekalongan gitu kan. Ya kalau Bapak misalkan apa ke sana terus Anda bilang, Mbak, mau kemana? Mau ke Pekampretan ya, orang nggak akan tahu gitu kan. Mungkin Bapak bisa saja kalau bertemu dengan orang yang tersinggungan, mungkin bisa di itu loh Pak, bisa di apa? Bisa ditonjok gitu kan. Karena Bapak mungkin apa orangnya merasa terhina atau dan sebagainya gitu kan. Jadi kita memberikan apa bahasa-bahasa yang halus gitu ya, halus dan bermakna gitu. Nah, kemudian memiliki daya tahan ya. Daya tahan itu maksudnya endurance ya, jangan tersinggungan ya. Tuh, terus kemampuan sosialisasi yang baik ya. Jadi dari sekarang kalian ya harus apa ya? Harus bisa berkomunikasi apalagi kan kalian apa sih bisa berorganisasi ya. Mumpung di kampus gitu ya. Anda bisa ikut organisasi-organisasi yang mungkin fleksibel dengan waktu Anda gitu kan. Kan bisa saja Sabtu atau Ahad gitu kan, bisa kumpul gitu kan, dan sebagainya. Intinya adalah kalian itu bisa bersosialisasi. Jadi kalian paham misalkan bagaimana cara untuk menyelenggarakan I.O. ya, event organizer, misalkan event-event misalkan bazar gitu kan atau event-event event-event sosial gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa ya ikut. Karena saya dulu apa sih namanya waktu zaman kuliah gitu ya. Saya kerja juga part time gitu kan. eh jadi semakin saya sibuk akan semakin baik dalam membagi waktu ya. Karena apa ya? Ya, emang sunatullahnya seperti itu ya. Kalau semakin kita sibuk, akan semakin banyak waktu yang terbagi karena kan kita jadwalnya padat ya. Jadi terencana ya. Tapi ketika saya libur ya, saya libur misalkan dikasih libur sebulan atau 2 bulan gitu ya pasti di rumah. Saya betahnya cuma 1 minggu. Habis itu saya ke kampus lagi gitu kan. Ya apa ini tuh project atau apa gitu kan. Pokoknya membuat kita sibuk ya. Karena hadis Rasulullah SAW, jadi waktu usia teenage ya sampai 20 tahun, 25 itu adalah usia-usia yang apa ya produktif ya kalian harus aktif dalam kegiatan organisasi, aktif dalam pokoknya cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan kamu bisa terbang gitu ya ya terbang sana terbang sini gitu kan. Pokoknya intinya adalah eh, ya sempat-sempatkanlah kalian main puas-puasin mainnya, eh ya main dalam arti positif gitu kan. Ya sempat-sempatin lah di situ agar
agar kalian bisa memahami banyak orang, bisa luas wawasannya. Nah, kemudian kemampuan konsentrasi yang baik ya. Jadi kalian harus bisa ya jadi notulen yang cepat gitu ya. Jadi kalau Anda berbicara atau Anda apa sih namanya bernegosiasi dengan orang, yang pertama siapkan rekaman ya, rekaman. Kalau misalkan ini ada HP kan, HP ada rekamannya. Yang kedua adalah catatan ya. Misalkan ini apa berapa gitu, harus dicatat. Apa perkataannya dia, apa permintaan customer kita, semuanya harus dicatat. Nah, kemudian memiliki kemampuan artikulasi. Artikulasi itu jadi bahasa ya. Jadi tidak cadel ya, tidak cadel. Jadi perkataannya, apalagi kalau misalkan menggunakan bahasa asing gitu kan. Kalau misalkan namanya Jose, itu kalau orang Inggris mengatakan Jose ya, Jose. Tapi kalau orang Itali mengatakan Jose. Jadi Anda berbicara dengan orang mana gitu kan, jangan sampai dan Anda tanya, ini Bapak ini kayak misalkan di sini ya, di Indonesia aja lah. Nama Endang sama Endang ya. Endang sama Endang. Kalau Endang itu perempuan ya, Endang itu perempuan. Kalau Endang itu laki-laki ya. Jadi Anda tanya dulu itu ya, misalkan manajernya namanya Endang ya, laki-laki ya, dari Sunda. Nah, Anda harus tahu, jangan sampai misalkan bapaknya ini orangnya koleris dan mudah tersinggung misalkan. Kemudian Anda mengatakan Bapak Endang gitu ya, langsung tuh dicoret. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau belum nego belum apa Anda berbicara seperti itu, langsung ya udah negosiasinya batal gitu kan. Kan istilahnya kita udah keluar ongkos ya, keluar ini, terus nggak jadi apa bahasa pengucapan pronunciation-nya itu harus baik ya, apalagi dengan apa budaya ya, budaya misalkan apa sih kayak di sini gitu kan, EU gitu kan, bacanya kan Le William gitu ya. Kalau ya Sunda kan begitu ya, ada Le William, ada terus Cipanas gitu ya, pokoknya IE gitu kan. Ya itu juga harus dipelajari ya, dipelajari. Jangan sampai kita apa sih namanya salah ucap, nanti salah persepsi gitu ya. Tuh. Nah, kemudian ada punya selera humor yang baik. Jadi ya seperti tadi saya bicarakan tadi ya, gimana dengan perkampretan gitu kan. Ya, kita ketawa aja gitu kan, karena kita tahu bahwa wawancara nggak mungkin apa sih namanya merendahkan kita ya kan. Dia hanya menguji apakah kita punya selera humor apa tidak gitu. Nah, kemudian hal yang penting dalam negosiasi ya, hal yang krusial dalam penyampaian negosiasi itu ya, pertama itu harus punya alasan ya, punya alasan kita apa ya, fakta-faktanya seperti apa ya, pendukungnya seperti apa, penyampaiannya seperti apa gitu kan ya. Terus ya kita harus concern ya, tidak mudah menerima juga untuk pendapat orang lain.
Terus kemudian salah satu karakteristik negosiasi adalah